Podcast tuh ini materi selanjutnya tentang farmasi fisika, yaitu tegangan permukaan dan antarmuka. Langsung saja masuk ke materi. Jadi manfaat tegangan antarmuka dalam farmasi itu ada beberapa hal ya. Yang pertama itu tentu absorpsi obat, lalu penetrasi molekul melalui membran biologis, lalu ketiga pembentukan kestabilan emulsi, lalu yang keempat adalah suspensi. Nah, dalam bidang farmasi itu paling banyak itu digunakan pada emulsi ya, pembentukan dan kestabilan emulsi. Nah, emulsi itu apa? Emulsi itu adalah sediaan campuran antara minyak dan air. Nah, air dan minyak ini kan tidak bisa bercampur dikarenakan adanya tegangan antarmuka dari kedua zat tersebut. Nah, oleh sebab itu ada zat yang bernama surfaktan, di mana dia tuh berfungsi untuk menurunkan tegangan antarmuka. Nah, jadi tiap-tiap zat itu pada dasarnya memiliki permukaan ya dan tegangannya masing-masing, baik itu zat padat, zat cair, misalkan permukaan meja, air, pintu, dan lain-lain. Dan bila fase dalam zat tersebut, dalam sebuah fase dia berada bersama-sama, maka batas antar keduanya disebut antarmuka. Dan di antara batas tersebut terdapat sebuah gaya dan itu disebut dengan tegangan. Sedangkan itu namanya tegangan antarmuka. Sedangkan tegangan permukaan adalah sebuah gaya kohesi atau tarik-menarik yang terjadi dalam satu jenis zat yang sama. Nah, jadi kalau zatnya sama itu namanya tegangan permukaan. Kalau misalkan dia dua zat berbeda namun dalam fase yang bersama-sama itu tegangan antarmuka. Nah, tegangan antarmuka itu misalkan terjadi antara fase gas dan gas, itu biasanya cenderung tidak ada tegangan antarmukanya. Kalau misalkan antara gas dan cairan, biasanya ada permukaan cairan dengan udara yang di atasnya, air dengan udara. Lalu gas dan padatan yaitu permukaan meja dengan udara, cairan dengan cairan, emulsi. Nah, di sini lalu cairan dengan padatan bisa berbentuk suspensi, lalu padatan dengan padatan yaitu serbuk dan serbuk. Nah, apa itu tegangan permukaan? Jadi, misalkan kita melihat dalam sebuah gambaran bentuk kotak gitu ya, A, B, C, D. Itu anggap aja itu adalah sebuah fase. Misalkan di dalam hal ini adalah fase cair. Nah, dalam suatu fase cair ini, apabila terdapat gaya F, suatu massa yang menggantung di bawahnya, itu bergerak ke bawah, maka permukaan dari fase tersebut akan merenggang. Di sini saya contohkan adalah permukaan sabun. Jadi di sini akan merenggang dan membentuk suatu panjang dengan satuan L, dengan konstanta L. Nah, panjang di sini ini adalah melawan gaya dari F di sini. Nah, bila massa yang menggantung tersebut dihilangkan, selaput tersebut akan mengerut. Seperti yang saya katakan tadi, dia merenggang karena adanya sebuah gaya. Nah, dia akan mengerut apabila massa yang menggantung itu dihilangkan. Jadi, ini namanya tegangan permukaan. Sehingga tegangan permukaan larutan yang membentuk selaput tersebut merupakan suatu fungsi gaya yang ke bawah yang diberikan untuk memecah selaput sepanjang batang yang dapat bergerak dan berkontak dengan selaput. Nah, jadi tegangan permukaan itu dia tuh adalah suatu fungsi gaya di sini yang dimana gaya di sini itu memberikan pengaruh terhadap fase sehingga dapat memecah sebuah selaput panjang dalam fase tersebut, dalam zat tersebut. Nah, itulah disebut dengan tegangan permukaan. Nah, ini definisinya. Tegangan antarmuka adalah gaya persatuan panjang yang terdapat pada antarmuka dua fase yang tidak bercampur dan mempunyai satuan Dyn per cm. Nah, tegangan antarmuka antara dua fase yang tidak bercampur. Tegangan antarmuka selalu lebih kecil daripada tegangan permukaan karena gaya adhesif dua fase cair yang membentuk suatu antarmuka adalah lebih besar daripada suatu fase cair dan suatu fase gas apabila berada bersama-sama. Nah, jadi bila cairan bercampur dengan sempurna tidak ada tegangan antarmuka yang terjadi. Sudah cukup jelas ya. Ini adalah rumusnya. Nah, bila tegangan permukaan benda memiliki satu permukaan dapat ditulis persamaan sebagai berikut. Dengan
permukaan adalah gaya per panjang. Kalau misalkan dia memiliki dua permukaan, seperti contoh yang saya berikan tadi, seperti larutan sabun, itu kan ada dua permukaan ya, bagaimana sabunnya, bagaimana pelarutnya. Maka persamaannya seperti ini, jadi panjangnya menjadi 2 kali, seperti itu. Nah, ini contoh perhitungannya. Bila panjang dari suatu batang L adalah 5 cm dan massa yang dibutuhkan untuk memecah film adalah 0,5 gram, berapakah tegangan permukaan larutan tersebut? Nah, seperti ini. Jadi, ini kan sudah saya berikan keterangan bahwa F itu kan M per A ya, per gravitasi yang sudah pasti yaitu 981 cm per detik kuadrat. Nah, itu langsung dikali aja. F sama dengan M kali A per 2L. Mendapatkan 419 Dyne per cm. Lalu yang kedua ada energi bebas permukaan. Apa itu? Nah, jadi untuk menggerakkan suatu molekul dari lapisan ke permukaan, jadi misalkan ada suatu molekul, dia bergerak dari dalam mau ke permukaannya, maka perlu dilakukan usaha atau gaya terhadap tegangan permukaan tersebut. Nah, energi bebas permukaan adalah kerja yang harus dilakukan untuk memperbesar permukaan dari satu satuan luas. Nah, itu adalah rumusnya ini. Jadi usahanya berapa, ntar dicari dengan tegangan permukaan dikalikan dengan kenaikan luas dalam cm². Setiap bentuk energi dapat dibagi menjadi faktor intensitas dan faktor kapasitas. Tegangan permukaan itu adalah faktor intensitas dan perubahan luas dari permukaan adalah faktor kapasitas dari energi bebas permukaan. Sudah cukup jelas ya. Jadi energi itu dia ada dua faktor yang mempengaruhi di mana intensitasnya itu dari tegangan permukaannya itu. Tegangan permukaan itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana ada suatu gaya menggantung untuk mempengaruhi dari perenggangan panjang pada suatu fase. Nah, sedangkan faktor kapasitasnya itu adalah perubahan luas permukaannya. Sehingga energi bebas permukaan itu bisa dicari dengan adanya tegangan permukaan dan bagaimana sih perubahan kenaikan luas dalam bentuk cm-nya itu. Nah, lalu ini metode pengukuran tegangan termuka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama metode kenaikan kapiler dan kedua Dunoy. Yang kapiler ini mudah ya, jadi intinya dia tuh kayak mengukur ketinggian dari zat cair lalu dimasukkan ke rumus. Nah, ketinggiannya itu bagaimana? Jadi kalau ada suatu wadah dimasukkan pipa kapiler, nah kita hitung ketinggian dari cairan tersebut dari dasar cairan dalam suatu wadah sampai ketinggian dalam pipa kapilernya. Lalu nilai H itu tinggal dimasukkan ke rumus. Nah, ini keterangannya. R-nya dari kapiler, ada kerapatan cairan itu juga diketahui, lalu percepatan gravitasi. Nah, ini contoh perhitungannya, suatu sampel kloroform naik sampai ketinggian 3,67 pada suatu pipa kapiler dengan jari-jari sekian. Berapakah tegangannya jika kerapatannya sekian? Nah, seperti ini, tinggal dimasukin aja. Semuanya sudah diketahui. Lalu yang kedua adalah metode Dunoy. Nah, kalau ini supaya kalian tahu aja, jadi tuh dia kayak intinya mengukur gaya yang diperlukan pada saat lepasnya cincin tersebut. Jadi nanti di sini tuh kayak mungkin cairannya dimasukkan kayak gitu ya. Terus gaya yang diperlukan untuk melepaskan suatu cincin tersebut tuh kayak gimana sih? Mungkin diputar, dicelupkan, lalu diputar. Lalu setelah cincin itu terlepas, maka kita sudah mendapatkan gayanya angkanya berapa gitu. Oh, gayanya ternyata 20 gitu. Lalu nanti langsung dimasukkan ke rumus gayanya berapa yang dibaca oleh petunjuk dalam Dyne. Lalu per 2 kali keliling cincin dan faktor koreksi. Faktor koreksi ini tergantung dari alatnya. Seperti itu. Nah, lalu untuk tegangan permukaan sendiri itu tadi kan fungsinya ada banyak ya untuk adsorpsi. Nah, ini adsorpsi saya jelaskan dulu adsorpsi pada
cairan antarmuka. Nah, absorpsi itu adalah saat molekul-molekul dan ion-ion tertentu apabila terdispersi dalam cairan akan bergerak dengan sendirinya ke arah antarmuka masing-masing fase. Adsorpsi ini beda dengan absorpsi, di mana adsorpsi pakai D itu dia hanya terdispersi di permukaan saja. Contohnya adalah cat yang menempel pada tembok, jadi di permukaan aja. Dia tidak terserap, tapi dia terdispersi hanya di permukaan saja. Sedangkan absorpsi dia menembus ke dalam ruang-ruang kapiler seperti spons yang menyerap busa. Nah, lalu ada bahan aktif permukaan. Nah, di sini suatu bahan aktif permukaan ada yang bersifat hidrofilik dan hidrofobik. Hidro itu adalah air, fobik itu tidak suka, filik itu adalah suka. Jadi kalau misalkan hidrofobik adalah dia tidak suka dengan air, yang artinya zat ini tidak dapat larut dalam air, atau dengan kata lain cenderung menolak air. Contohnya alkalin, minyak, dan lemak. Biasanya juga sifatnya non-polar. Lalu lipofilik itu dia suka lemak. Beberapa hidrofob atau hidrofobik itu memiliki sifat yang lipofilik kecuali silikon dan fluorokarbon. Jadi ini mirip ya antara lipofilik dan hidrofobik. Jadi hidrofobik itu kan tidak dapat larut dalam air, sedangkan lipofilik dia suka lemak. Otomatis zat hidrofobik ini dia larutnya dalam sifatnya mirip dengan lipofilik karena dia tidak suka pada air seperti itu. Terus ada yang hidrofilik. Nah, hidrofilik itu zat yang dapat larut dalam air. Lalu amfifilik itu adalah zat yang bersifat hidrofobik dan lipofilik. Nah, ini dalam suatu cairan itu biasanya dia pasti mempunyai sebuah kepala dan ekor. Nah, misalkan dalam ini oil dan ini air. Nah, dalam larutan minyak dan air itu dia kalau minyak kan dia punya kepala dan ekornya, kepalanya bersifat hidrofilik yang artinya tidak menolak air dan ekornya bersifat lipofilik. Oleh sebab itu bila dia bertemu dengan H2O, dia tidak akan bisa saling berikatan karena tidak suka, karena si oil ini punya bagian yang tidak menyukai air di bagian ekornya seperti itu. Jadi mungkin beberapa ada yang bisa, tapi banyak yang tidak bisa, jadi tidak bisa bersatu itu. Maka untuk dapat menyatukan semuanya ini perlu adanya sebuah surfaktan namanya. Jadi surfaktan itu dia yang tadi saya bahas di slide awal-awal, dia menurunkan tegangan muka antara dua fase yang tidak bisa bersatu. Nah, pada antarmuka udara dan air, rantai lipofilik mengarah ke arah udara. Nah, jadi kalau misalkan antara udara dan air, nah dia tuh kepalanya ke bawah, ekornya yang ke atas. Seperti itu ya, ini bagian lipofiliknya, bagian yang suka lemaknya. Nah, biasanya bagian yang suka airnya ini ke bawah, kayak gitu. Pada antara minyak air, rantai lipofilik mengarah ke minyaknya. Nah, ini dia ke atasnya. Jadi bagian yang suka airnya ke bawah. Tapi tidak bisa bersatu seperti itu. Nah, ini kepalanya. Ini ekornya yang hidrofob, ini kepalanya yang bersifat hidrofilik yang suka air. Ini larutan airnya. Jadi dia seperti ini bentuknya. Lalu ini yang seperti saya jelaskan tadi dalam sistem klasifikasi hidrofil dan lipofil. Nah, jadi itu ada sebuah zat di mana dia itu bisa bersifat hidrofil dan bisa bersifat lipofil. Nah, bisa suka air dan bisa suka sama minyak. Nah, itu kisaran-kisaran angkanya itu disebut dengan kisaran HLB. Ditemukan oleh Griffin. Jadi nilai-nilai HLB ini berfungsi untuk mengukur keseimbangan hidrofilik dan lipofilik dalam suatu zat. Nah, kalau misalkan kita sudah punya suatu zat yang bersifat keduanya, maka kita akan dengan mudahnya menggabungkan zat-zat seperti minyak dan air. Nah, minyak kan sifatnya dia tidak suka
hidrofobik, sedangkan air sifatnya hidrofilik. Nah, dengan adanya suatu zat yang memiliki nilai HLB atau dengan kata lain memiliki nilai yang bersifat bisa hidrofil dan bisa lipofil, maka kita bisa menyatukan keduanya. Nah, ini ada sebuah grafik di mana sifat-sifat dari skala HLB. Nah, kalau misalkan dia 12, dia lebih bersifat hidrofilik, maka dia bisa menjadi bahan pengemulsi. Contohnya deterjen seperti itu. Nah, ini juga bahan pengemulsi, pembasah, penyebar sebagai besar bahan busa seperti itu. Nah, deterjen di sini dia bisa, kenapa dikatakan bahan pengemulsi atau bisa dikatakan bahan pengemulsi dan bahan penglarut karena dia bersifat yaitu tadi amfifilik, bersifat hidrofil dan lipofil, sehingga dia bisa melarutkan minyak dan minyak dalam air. Jadi minyak dalam air itu akan bersatu bila adanya deterjen karena deterjen ini mempunyai kepala dan ekor yang dapat menyatukan keduanya seperti itu. Mungkin kita langsung lanjut aja. Nah, molekul dan ion yang diabsorpsi pada antarmuka dinamakan zat aktif permukaan atau surfaktan. Surfaktan adalah salah satu bahan penolong untuk membuat emulsi, berfungsi menstabilkan zat atau bahan aktif terlarut dalam air atau minyak yang diemulsikan. Bahan aktif permukaan terdiri bagian lipofil, lantai akil, dan hidrofilik, yang biasanya grup karboksil dan karboksilat. Nah, ada yang bagian menyukai lemak, ada bagian yang menyukai air. Nah, contohnya misalkan ini saya contohkan virus corona ini ya. Jadi dia kan mempunyai materi genetik yang dimana mempunyai membran yang bentuknya lipid. Nah, seperti yang saya katakan tadi, deterjen itu dia bersifat amfifilik, dimana kepalanya itu bersifat hidrofilik dan ekornya bersifat hidrofobik. Hidrofilik suka air, hidrofobik suka dengan lemak atau minyak. Nah, di sini dia akan yang bagian yang ekor yang menyukai dengan lemak, dia akan berikatan dengan lipid membran dari virus. Karena virus kan juga dari lemak. Nah, bila sudah berikatan, maka membran tersebut akan rusak. Otomatis akan berikatan dengan sabun tersebut. Nah, membran-membran yang rusak ini akan diselubungi oleh sabunnya itu, membentuk sebuah misel seperti ini. Jadi masing-masing membrannya akan lepas, lalu diselubungi oleh sabun, ekornya dibentuk lingkaran kayak gini dan akan rusak dan terbawa oleh air seperti itu. Dan seperti itulah kurang lebih sifat dari sabun apabila membilas sebuah lemak seperti itu. Surfaktan pun juga seperti itu. Jadi sifat-sifat dari bahan aktif itu terhadap pengemulsi dan dalam sebuah sirup, misalkan sirup obat itu kan tidak semua zat aktifnya dapat bersatu, maka perlu adanya surfaktan di mana dia dapat melarutkan zat aktif tersebut bersama dengan pelarutnya sesuai dengan konsep seperti yang sudah saya serangkan tadi. Dia akan berikatan dengan ekor maupun kepala dari surfaktan tersebut. Tapi biasanya yang mengikat tuh ekor ya, seperti yang kayak gini. Jadi ekornya yang mengikat bagian yang disukainya seperti itu. Nah, ini beberapa nilai-nilai HLB dengan keseimbangan antara gugus hidrofilik dan lipofiliknya. Jadi kalau sesuai dengan skala HLB ini, makin kecil HLB-nya berarti dia sifatnya makin lipofilik ya. Ini dia semakin lipofilik. Semakin tinggi semakin hidrofilik. Nah, ini rumusnya untuk menghitung berapa sih HLB dalam suatu campuran yang harus kita pertimbangkan dalam pembuatan suatu sediaan farmasi. Nah, jadi berapa HLB campuran yang diinginkan dikali dengan total massa yang kita akan campurkan biasanya dalam HLB itu ada campuran 1 dan campuran 2-nya. HLB 1-nya berapa, HLB 2-nya berapa, lalu massa yang diinginkan berapa dan massa dari HLB 2-nya berapa. Ya, HLB campuran, HLB zat pertama, lalu HLB zat kedua.
ini latihan perhitungannya. Di bawah ini terdapat suatu formula yang akan dibuat sebuah emulsi sebanyak 100 gram. Nah, ini total dari sediaan farmasinya, di mana total emulsier yang digunakan adalah 7% dari 100 gram. Nah, itu berapa? Nah, sebuah emulsifier terdiri dari tuen dan span yang jumlahnya 7% dari formula ini ya, sebanyak 7% ini ya tadi ya. Nah, perhitungan HLB akan membantu menentukan berapa sih jumlah tuen dan span yang akan ditimbang dari jumlah total 7% dari 100 gram itu dengan total formula seperti ini. Nah, diketahui bahwa kita menginginkan HLB campurannya itu adalah 12. Jika digunakan tuen 60, nah HLB tuennya adalah 14,9 dan spannya adalah 4,7. Berapa sih tuen dan HLB yang tuen dan span yang kita butuhkan? Nah, ini bisa ya kalian hitung dengan rumusnya tadi. Lalu ini lanjutkan aplikasi tegangan antarmuka. Ya, ini cuma aplikasi-aplikasinya aja ya, seperti yang tadi udah saya jelaskan bahwa absorpsi antarmuka sacair, fenomena pembasahan dan proses deterjen. Lalu pendispersian obat-obat seperti sulfur, arang, serbuk-serbuk, lalu pemindahan udara dari matriks kapas, penyerapan perban itu ke larutan obat, itu kan absorpsi ya itu ya. Terus kalau perban kan nggak terlalu nyerap banget kayak spon ya, kayak perban kan cuma di permukaan aja dia. Lalu kotoran-kotoran deterjen mengikat pencucian luka. Nah, bagaimana pemindahan dari kotoran itu karena menggunakan deterjen dalam pencucian luka seperti itu. Bagaimana dia mengikatnya itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu pemakaian lotion dan spray obat dalam permukaan kulit seperti itu. Jadi kan disemprotkan lalu bersentuhan dengan kulit, bagaimana kan tegangan permukaannya itu. Nah, deterjen dan surfaktan yang digunakan untuk menghilangkan kotoran. Nah, ini juga contohnya proses deterjenisasi, kompleks penghilangan benda-benda asing dari permukaan.